Puji Tuhan. Yes. Sebentar kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, urapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, dan berilah hikmat buat kami agar kami bisa mengerti isi dari renungan firman ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Shalom semua. Renungan firman pada malam hari ini saya ambil sebuah tema, Roh Kudus dan pergumulan. Bicara tentang Roh Kudus, kita bicara satu pribadi dari Allah Tritunggal. Kalau kita bicara tentang konsep Allah Tritunggal, itu mungkin sesuatu konsep yang sukar kita pahami sebagai seorang manusia. Itu mungkin satu konsep di luar nalar kita. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa bukanlah Allah Anak. Allah Anak bukanlah Allah Roh Kudus. Allah Kudus bukanlah Allah Bapa. Tapi Allah Roh Kudus adalah Allah. Allah Bapa adalah Allah. Dan Allah Anak adalah Allah. Itu mungkin satu konsep yang di luar nalar kita. Orang mungkin menganalogikan konsep Allah Tritunggal ini dengan berbagai macam analogi. Tapi tidak ada satupun yang bisa sesuai dengan konsep Allah Tritunggal tersebut. Saya ulangi, Allah Bapa bukanlah Allah Anak bukanlah Allah Roh Kudus. Itu ada 3 pribadi. Tapi Allah Bapa adalah Allah, Allah Anak adalah Allah, dan Allah Roh Kudus adalah Allah. Itu satu konsep yang mungkin memang kita tidak bisa pahami dengan nalar kita sebagai manusia. Tapi dari konsep itu kita bisa menarik satu kesimpulan. Kalau kita bicara tentang Allah Roh Kudus, satu pribadi dari Allah Tritunggal, berarti kalau kita bicara tentang pengenalan kita akan Allah, kita berarti bisa mengambil dari peran Roh Kudus dalam hal ini. Saya ulangi, kita bisa melihat pengenalan kita akan Allah itu lewat peran Roh Kudus dalam hidup kita. Satu hal yang menarik buat kita adalah kita yang hidup di dalam perjanjian baru ini, Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini sudah memberitahukan bagaimana peran Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Roh Kudus sebagai seorang penolong, Roh Kudus sebagai seorang penghibur, Roh kebenaran, itu adalah peran-peran yang Tuhan jelaskan sewaktu Tuhan Yesus datang di dunia ini. Kita coba kaji satu persatu peran dari Roh Kudus itu. Yang pertama, Roh penolong. Tuhan Yesus sudah menjelaskan di dalam kitab Injil di Yohanes. Roh Kudus adalah Roh penolong. Pertanyaannya untuk kita semua, kapankah Roh penolong itu bekerja di dalam hidup kita? Apakah sewaktu kita dalam keadaan biasa-biasa aja atau keadaan kita baik-baik saja gitu, tidak mengalami sesuatu yang mungkin kita katakan baik, tidak ada masalah atau apapun itu, bukankah kita memerlukan penolong itu sewaktu kita mengalami suatu masalah atau pergumulan? Bukankah kita memerlukan penolong itu sewaktu kita merasakan suatu penyakit dalam diri kita, ataupun kita mengalami masalah di dalam keluarga kita, atau kita mengalami suatu kesulitan di dalam mata pencaharian kita atau usaha kita? Itu mungkin hal-hal yang menarik ya. Hal-hal tersebut membuat kita memerlukan satu penolong, benar kan? Kita memerlukan penolong di dalam keadaan kita sewaktu kita itu lemah. Bukan berarti kita kuat, kita perlu penolong. Karena kita lemahlah, maka kita perlu penolong. Jadi lewat pergumulan yang kita hadapi itu, ada satu peran Roh Kudus, yaitu sebagai Roh penolong dalam hidup kita.
Roh yang memberikan kekuatan buat kita. Saya ulangi, roh yang memberikan kekuatan. Penolong itu dalam hal ini memberikan kekuatan buat kita yang sedang mengalami kelemahan. Bukan berarti dengan roh penolong itu kita seakan-akan menguasai Allah dalam hal ini. Kita berkata mungkin di dalam hati kita, saya punya iman, saya dengan dalih iman saya mempunyai keyakinan Tuhan Allah akan memberikan mujizat buat kita. Bukan hal itu yang kita harapkan. Akan tetapi dalam hal ini penolong itu berarti itu roh yang memberikan kekuatan di saat kita mengalami kelemahan. Di saat kita mengalami titik-titik lemah dalam hidup kita. Di saat kita mengalami berbagai masalah, pergumulan dalam hidup kita. Itulah perlunya seorang penolong dalam hidup kita. Penolong yang memberikan kekuatan. Hal yang kedua, kita lihat peran Roh Kudus yang Tuhan ajarkan. Roh penghibur. Saya balik tanya kepada saudara. Kapan kita memerlukan penghiburan? Kita memerlukan penghiburan tentunya sewaktu kita mengalami kesedihan, bukan? Sewaktu kita sedih, itulah saat di mana kita memerlukan yang namanya penghiburan. Pertanyaannya, kapan kita mengalami kesedihan? Bukankah kita mengalami kesedihan di waktu kita merasakan diri kita sendiri? Tidak ada yang bisa kita harapkan, atau tidak ada orang yang bisa membantu kita. Sedih, tidak ada pengharapan dalam hidup kita. Sedih itu kata yang sering muncul dalam hidup kita, di mana air mata itu bisa mengalir dengan otomatis karena ada kesedihan dalam hidup kita. Bukankah dengan kesedihan itu kita memerlukan penghibur itu? Bukan di saat kita bersukacita kita mendapatkan berkat atau apapun itu, tapi di saat kita mengalami pergumulan atau masalah dalam hidup kita, itulah saatnya kita memerlukan pribadi penghibur tersebut. Saatnya kita memerlukan roh penghibur itu dalam hidup kita. Itu yang kedua. Tadi roh penolong dan roh penghibur. Ketiga, roh kebenaran. Ini hal yang menarik. Mungkin buat kita renungkan. Saya ambil dari kitab Ayub, satu kitab hikmat yang Tuhan berikan di dalam Alkitab, yang menceritakan tentang seseorang yang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kita mungkin sering melihat cuma dari awal sampai ayat 42. 42 itu biasanya itu kan ayat pemulihan dari Ayub. Kita tidak mau lihat dari ayat 23 sampai 41 itu bagaimana proses pemikiran-pemikiran Ayub yang ada di dalam hidupnya waktu itu. Kalau kita renungkan keadaan Ayub, dia mengalami penyakit kan, saudara bisa lihat keluarganya, anak-anaknya meninggal semua, istrinya pun meninggalkan dia. Usahanya jangan dikatakan, semua harta bendanya hilang. Kita bisa katakan itu pergumulan terberat, mungkin kita katakan. Orang itu luar biasa. Tapi satu hal yang mungkin menarik di ayat 42, pasal 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu satu ayat yang perlu kita renungkan. Kenapa? Ayub mengatakan hal itu
bukan dalam keadaan dia sudah dipulihkan. Saudara bisa lihat di kitab tersebut. Dia mengatakan itu bukan berarti dia sudah dipulihkan dan dia berkata seperti itu. Itu hal yang gampang. Kalau dia sendiri sudah dipulihkan waktu itu. Bisa berkata, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tapi yang menarik di sini, dia mengatakan hal itu sewaktu dia dalam keadaan terpuruk, saudara. Masih penyakit ada dalam dirinya. Keluarganya meninggalkan dia. Harta benda tidak ada. Hal yang lumrah mungkin bagi kita sebagai seorang manusia. Pemikirannya seperti teman-temannya Ayub. Mengatakan bahwa Ayub mendapatkan hal itu karena dia melakukan sesuatu dosa yang tidak berkenan pada Allah sehingga dia dihukum. Itu mungkin pemikiran yang sering kita pikirkan kalau kita melihat orang lain mengalami pergumulan dalam hidupnya. Bukan sebab akibat dalam hal ini. Ayub mengalami hal itu bukan disebabkan oleh sesuatu, dalam hal ini dosa. Atau Ayub sendiri membenarkan dirinya di hadapan Tuhan. Kalau saudara lihat dari proses yang ada di dalam diri Ayub. Ayub orang yang saleh, dia mengakui, aku ini benar. Aku tidak melakukan sesuatu yang jahat atau suatu dosa di hadapan Tuhan. Tapi dia membenarkan. Kenapa? Pertanyaannya kenapa dia bisa mendapatkan hal tersebut? Itu yang pertanyaan yang mungkin sering kita kemukakan kalau kita mengalami suatu pergumulan. Kenapa? Tapi di kitab itu kita lihat bukan soal kenapa atau bukan soal sebab dari semua ini. Ada satu hal yang membuat pemikiran Ayub itu berubah. Sesuatu yang mungkin bodoh di hadapan kita sebagai manusia. Mana mungkin orang yang seperti itu terpuruk tapi dia bisa berkata seperti itu. Tapi ada satu hal yang berubah seperti itu. Saya yakin itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang memberikan kebenaran dalam pikiran Ayub. Itulah peran Roh Kudus sebagai roh kebenaran. Bahkan kebenaran itu pun kalau kita gali, kita lihat, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Itu pengakuan kita bahwa Allah itu maha kuasa. Tidak salah kita katakan bahwa Allah maha kuasa. Tapi rencanamu itu tidak pernah gagal. Saudara, kita lihat. Tidak habis perkataan Ayub seperti itu. Rencana Tuhan tidak gagal. Di satu sisi kita akui ke kuasa Allah, tapi di sisi lain dia akui kedaulatan Tuhan dalam dirinya. Apa yang Tuhan inginkan dalam diri Ayub, dia yakini itu adalah rencana yang tidak gagal, rencana yang terbaik. Hebat bukan? Kalau secara manusia mungkin kita berpikir hal yang mustahil ya, pemikiran seperti itu mana mungkin. Tapi ada satu pribadi yang merubah pemikiran Ayub. Itulah roh kebenaran tersebut. Roh itu pula lah dari hasil kitab Ayub itu kita bisa menggali bahwa kita hidup ini semua adalah kedaulatan Tuhan semata. Tuhan sudah merencanakan dalam hidup kita ini. Bahkan kita tahu kan, bahkan sebelum kita lahir pun Tuhan punya rencana buat kita masing-masing. Orang-orang pilihan Tuhan. Ingat saudara itu. Tuhan sudah mempunyai rencana itu yang luar biasa. Makanya Ayub bisa berkata seperti itu. Kalau bukan Roh Kudus yang membuat dia berubah pikirannya.
Atau bukan karena Allah sendirilah yang merubah pemikiran Ayub? Logika kita itu nggak mungkin seperti itu. Itu nggak memungkinkan. Tapi Tuhan sendirilah yang membuat dia bisa mengerti arti kebenaran itu. Itu roh kebenaran. Ada tiga peran dari Roh Kudus. Pertama, roh penolong. Kedua, roh penghibur. Dan ketiga adalah roh kebenaran. Dari semua itu kita bisa simpulkan hal yang pertama, dengan pengenalan kita akan peran Roh Kudus dalam hal ini, kita belajar untuk mengenal siapa pribadi Allah itu. Dengan belajar mengenal pribadi Allah, kita bisa mengalami pengalaman pribadi dengan Allah. Lewat apa? Lewat kekuatan dan penghiburan yang Tuhan berikan buat kita. Saya ulangi, lewat kekuatan dan penghiburan yang Tuhan berikan buat kita. Itulah yang membuat kita bisa mengalami pengalaman pribadi dengan Allah. Orang-orang mungkin bagian hamba Tuhan berkata mengalami Tuhan, mengalami pengalaman pribadi. Itu hal-hal yang saya katakan itu seperti itu. Kalau kita tidak bisa mengalami pengalaman pribadi, kita tidak merasakan kekuatan dari Tuhan, atau kita tidak bisa merasakan penghiburan dari Tuhan, bagaimana kita bersaksi bahwa Tuhan itu baik? Benar kan? Bagaimana kita bersaksi bahwa Tuhan itu baik kalau kita sendiri tidak merasakan pengalaman kita dengan Tuhan gitu. Pengalaman pribadi kita dengan Tuhan yang nyata itu lewat kekuatan dan penghiburan yang Tuhan berikan buat kita. Terus ketiga, inti dari pergumulan tadi, bahwa Dia berdaulat atas hidup kita. Itu tadi yang roh kebenaran yang Ayub dapatkan dari pengertiannya, dari roh kebenaran tersebut, bahwa Allah itu berdaulat dalam hidup kita. Bicara tentang pergumulan yang merupakan proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Proses itulah yang membentuk hidup kita seturut dengan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Itu adalah suatu proses. Tak perlu kita memikirkan apa sebab atau apa kenapa kita lewati proses itu. Tapi dengan satu janji bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Menyertai karena apa? Karena peran dari Roh Kudus tersebut. Bukankah hidup kita adalah baik Allah dan Roh Kudus itu diam di dalam hati kita? Bukankah itu satu janji yang luar biasa menurut kita? Dia ada di dalam hati kita. Roh Kudus adalah Allah. Bukankah Allah itu ada di dalam hati kita? Itu menjadi bagian dalam hidup kita. Itu yang luar biasa menurut saya. Karena Dia ada dalam hati kita. Dia selalu menyertai hidup kita. Nggak perlu kita memikirkan tadi soal pergumulan. Yang paling penting, ada pribadi Allah sendiri yang menyertai hidup kita. Roh penghibur dan roh pemberi penolong tersebut. Dan yang keempat, yang terakhir, yang tidak bisa kita pungkiri, semuanya itu
hanya bisa kita dapatkan kalau kita mengalami pergumulan. Mungkin ini sedikit sedikit bukan membingungkan, mungkin sedikit kenapa harus itu, tapi kita lihat kan dari semua itu pengalaman pribadi kita dengan Allah, kekuatan penghiburan tersebut, kebenaran bahwa Allah itu berdaulat dalam hidup kita, hanya kita bisa dapatkan kalau kita mengalami pergumulan. Jangan berkata kita mempunyai segala sesuatu dalam hidup ini. Kalau saudara berpikir seperti itu, mustahil. Kalau saudara mempunyai satu kesadaran bahwa kita perlu Tuhan. Dengan adanya pergumulan, barulah kita bisa menyadari bahwa hidup kita ini perlu pribadi Tuhan. Itu mungkin sedikit renungan pada malam hari ini untuk saya, mungkin sedikit untuk saudara yang mengalami pergumulan dalam hal ini. Jangan lupakan peran Roh Kudus. Mintalah kekuatan, penghiburan dari Allah. Belajar bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Kita akhirnya akan bisa berkata bahwa hidup ini adalah anugerah yang Tuhan berikan. Buat kita bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Puji Tuhan, saya cukupkan renungan malam hari ini. Ya, puji Tuhan.